Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mengangkat video pembelajaran dengan subtema Aku Memiliki Kemampuan oleh saya, Ninyoman Rai Juliarti, Sarjana Agama. Fase yang saya gunakan adalah fase D, SMP kelas 7. Halo anak-anak sekalian, judul materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah Aku Memiliki Kemampuan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau membekali kami dengan berbagai kemampuan. Doronglah kami agar kami dengan tekun dan bertanggung jawab senantiasa berusaha dan memperkembangkannya demi kebahagiaan diri kami dan demi pelayanan kami kepada sesama. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita saat ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan cara dan sikap yang perlu dimiliki dalam usaha mengembangkan kemampuan. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pesan kutipan kitab suci dalam Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 berkaitan dengan usaha mengembangkan kemampuan. Yang ketiga, peserta didik mampu menyusun doa syukur atas berbagai kemampuan yang dimiliki. Setiap orang pasti memiliki kemampuan yang telah dianugerahkan Tuhan kepadanya. Jadi, tidak benar jika ada orang yang mengatakan bahwa ia tidak dapat melakukan apapun. Kamu dapat menemukan kemampuan yang kamu miliki, yaitu dengan cara pertama, melihat mata pelajaran apa yang cukup menonjol. Kedua, keterampilan apa yang paling disenangi. Ketiga, kegemaran apa yang selama ini sangat disukai. Atau yang keempat, dengan cara memperhatikan komentar teman tentang dirimu. Kemampuan-kemampuan apa saja yang dimiliki manusia? Saya memberi contoh Agnes Monica yang memiliki kemampuan dalam bernyanyi, dan Susi Susanti yang jago bulu tangkis dan menjadi sang legenda bulu tangkis Indonesia. Jenis-jenis bakat. Pada gambar yang ditampilkan, ada jenis bakat melukis. Pada gambar yang ditampilkan, ada orang yang berbakat dalam hal melukis, ada orang yang berbakat memainkan selo, ada yang berbakat menari, ada yang berbakat menyanyi, dan ada yang berbakat memainkan biola. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak mempunyai kemampuan. Pada saat Allah menciptakan, Ia sudah membekali manusia dengan berbagai kemampuan. Walaupun kemampuan yang diberikan itu berbeda satu dengan yang lain, tugas manusia adalah bertanya, mencari dan menemukan dalam dirinya kemampuan-kemampuan itu. Mari anak-anakku yang terkasih, kita membuka kitab suci dari Injil Matius, bab 25, ayat 14 sampai 30.
Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Anak-anak yang manis, perumpamaan tentang talenta sebetulnya dipakai Yesus untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah yang mengandung pesan ajakan agar setiap orang bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang sudah diberikan Allah kepadanya. Orang yang memberikan talenta itu melambangkan Allah, sedangkan orang yang menerima talenta bisa melambangkan manusia.
Mari sekarang saya mengajak anak-anak sekalian untuk merefleksikan apa bakat saya, siapa yang belum mengenali kemampuan dalam dirinya. Beberapa cara yang dapat kita lakukan dalam mengembangkan kemampuan melalui 5E atau exposure, education, environment, experience, evaluation, yaitu yang pertama exposure. Belajar dengan cara melihat orang yang ahli di bidangnya, berlatih atau mengerjakan keahliannya. Kedua, education. Mengikuti pendidikan atau pelatihan yang sesuai dengan kemampuan serta cita-cita, atau dengan membaca berbagai sumber informasi yang sesuai dengan kemampuanmu. Yang ketiga, environment. Orang yang ingin ahli bermain basket perlu bergaul dengan mereka yang senang dan ahli bermain basket. Hindari dengan teman yang senang hura-hura dan buang waktu percuma. Yang keempat, experience. Kemampuan dan keterampilan akan meningkat bila dilatih terus-menerus, dilakukan dan dialami. Jangan hanya dibayangkan, jangan pula menghafal teorinya. Banyak siswa nilai matematikanya kurang atau pas-pasan karena kurang berlatih. Yang kelima, evaluation. Dalam mengembangkan kemampuan, tak perlu segan untuk bertanya kepada orang lain, apakah yang kita lakukan sudah benar atau belum? Jangan pula takut menerima saran atau kritik dari orang lain. Anak-anak, mari kita hening sejenak untuk menuliskan manfaat apa saja yang diperoleh selama mengikuti pembahasan pelajaran hari ini. Anak-anak, mari kita menuliskan satu kemampuan yang kita anggap masih terpendam di dalam diri kita, lalu menuliskan langkah-langkah apa yang akan kita lakukan untuk mengembangkannya. Nah, demikian pembahasan kita mengenai aku memiliki kemampuan. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, mari saya mengajak anak-anak sekalian untuk bersama-sama menyanyikan lagu "Hidup Adalah Kesempatan". Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.
Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.